cemas itu wajar gitu. Semua cemas, saya juga cemas waktu pertama kali eh, di ini temen yang, wah kamu besok harus orasi. Waduh, gimana? Belum pernah orasi sebelumnya gitu kan. Paling banter cuman ya ngobrol di ruang rapat gitu. Lah orasi di demo itu ngobrol di ruang terbuka di depan khalayak ramai itu, dan bercampur baik itu yang masa demo maupun masa yang enggak demo gitu. Kalau kita orasinya lucu kan diktawain banyak orang gitu kan. Nah, itu pun akhirnya perlu persiapan gitu. Dan ini nanti ada poin-poin persiapan juga. Jadi nggak selalu yang demo itu bayaran gitu. Ya, memang ada yang bayaran, tapi ada yang nggak dibayar. Ada yang memang dari hati nurani. Dan kami waktu itu ketika mau demo, itu pasti didahului dengan meeting-meeting dulu, kayak di AdSense gitu ya. Mau kick off itu ada pra kick off. Dan itu intens itu. Lebih intens dari AdSense. Kadang nongkrongnya itu di kafe gitu ya, atau angkringan atau di warung Indomie gitu, di emperan toko, kita diskusi di situ. Bisa semalam suntuk dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Yang didiskusikan itu isu yang akan diangkat di demo itu. Dibahas dari berbagai macam perspektif. Itu baik ideologi dari kiri sampai ke kanan tuh, kiri, tengah, kanan. Wah, dibahas semua itu. Dan peserta yang ikut itu biasanya punya pemikiran sendiri. Ada yang ideologinya masing-masing gitu kan. Ada yang dari sudut pandang agama, ada yang dari sudut pandang demokrasi, ada yang dari sudut pandang kapitalisme, sosialisme. Nah, ini mereka nyumbang pikiran. Dan sering terjadi perdebatan. Tapi perdebatannya berbobot. Itu bukan debat kusir. Oke. Nah, pertama, face the crowd with confidence. Ketika kita tampil di depan umum, ini harus tampilnya itu sebisa mungkin percaya diri gitu, atau at least kelihatan pede. Jangan sampai kita kelihatan nggak bergairah, kemudian ragu-ragu gitu. Nah, pas ngomong juga terpatah-patah misalnya, terus sering delay, sering tiba-tiba diem. Nah, itu jangan. Nah, karena apa? Ini pengaruhnya besar sekali. Ini bisa Anda pelajari kalau Anda coba ikut meeting, sekali-sekali ikut meeting MLM gitu. Nah, ini mereka jagonya gitu. Tampilan pertama karena mereka itu punya target untuk menggait customer. Nah, di mana first impression itu penting sekali gitu. Nah, saya berapa kali ikut meeting MLM gitu ya. Cuman ikut meetingnya aja. Ditawarin. Biasanya itu yang presentasi itu menggebu-gebu sekali, itu semangat sekali. Pede sekali gitu. Nah, first time is always tough. Jadi pertama kali, kesempatan pertama itu selalu berat gitu. Tapi harus kita lewati gitu. Nah, mungkin ada yang ingat nggak pertama kali maju di depan umum terus diminta nyanyi gitu misalnya, atau baca puisi, itu di mana gitu, di usia kita berapa? Di SD ya biasanya, atau TK gitu. Nah, saya lihat sih anak-anak sekarang ini sudah lebih didorong gitu untuk show di publik gitu, untuk lebih aktif, proaktif, bertanya dan sebagainya gitu. Tapi anak-anak dulu itu agak susah itu gitu.
guru-guru kuno itu kan ini sekali ya, galak-galak gitu. Kita ribut sedikit sudah yang main tuh penggaris tuh kadang-kadang, dar. Wah, akhirnya tekanannya berat sekali gitu. Akhirnya semua nggak berani, apalagi bertanya gitu, ngomong aja udah takut gitu. Nah, pas saya inget tuh waktu disuruh maju baca puisi atau nyanyi gitu ya, itu saya pernah ngalamin diem aja di depan sampai 5 menit akhirnya disuruh balik gurunya duduk gitu. Karena ya itu, selain nggak hafal lagunya juga nggak pede gitu. Jadi mau nyuara itu tantangan dari dalam tuh berat sekali gitu. Nah itulah sebenarnya the first time kita, melakukan ini public speaking, tampil di depan umum. Dan memang berat sekali kan kalau kita merenungkan kembali, retrospeksi gitu ya ke masa lalu. Oh iya berat sekali. Nah, tapi sekarang beda ya karena sudah berpengalaman. Nah, jadi first time gitu. Nah, terkait dengan first time ini, kadang-kadang kita harus memaksakan diri gitu. Soalnya kalau kita nggak menjerumuskan diri masuk, ya lewat gitu, kesempatannya lewat. Dan kalau lewat kita nggak dapat experience. Nah, jadi petiklah experience meskipun, apa namanya, hasilnya itu nanti, apa, jelek atau konyol atau lucu dan sebagainya. Jangan pedulikan hasilnya dulu, gain experience-nya dulu, gitu. Ya first time itu nggak, apa ya, kalau dibilang akan maksimal performance, kita mengharap maksimal performance, nggak akan gitu. Pasti akan ada, apa, error-errornya lah, gitu. Pasti akan ada banyak kekurangan dari kita yang muncul di saat itu. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting tuh experiencing-nya itu. Kita sudah merasakan di depan panggung ya kan, diliatin banyak mata, kita udah nyoba ngomong gitu. Nah, itu harus dijalani gitu dan nggak bisa di-outsource, nggak bisa nggak bisa, oh temennya maju terus kita jadi ikut pede, nggak bisa. Karena harus kita sendiri yang menjalani. Nah, jalani itu. Kemudian raise your confidence level if it is low or drop. Biasanya, rasa takut, rasa cemas itu memang semakin besar mendekati detik-detik ini, detik-detik apa, tampilnya itu, kita mau tampil gitu. Wah mendekati, wah kurang 10 menit, wah kurang 5 menit, waduh 1 detik lagi. Nah, dug 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 dug. Itu wajar, saya juga ngalamin itu. Nah, itu memang ada beberapa teknik ya untuk menurunkan. Jadi sebenarnya di pikiran kita mempengaruhi fisik. Nah, di pikiran kita sudah tergambar dulu, sudah kita berfantasi macam-macam, akhirnya apa, pengaruh ke fisik, detak jantung meningkat, deg-degan, dug 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 gitu. Nah, cara yang terbaik untuk mengatasi itu adalah, ya ngatasinya di pikiran juga, gitu. Nah, bisa juga dengan, apa, mengatur ritme napas. Jadi di level fisik ya, dilawan dengan apa namanya, istilahnya pencegahannya di level fisik juga. Atur nafas, ritme nafas, gitu. Nah, saya juga senang meditasi gitu. Jadi tahu, kita ngatur nafas, kita pelanin gitu, itu detak jantung nanti ini sendiri, kalem sendiri, gitu. Nah, atur napas pertama, yang kedua ya shutdown, di-shutdown. Fantasi-fantasi yang nggak jelas tadi itu kita shutdown aja di pikiran kita, gitu. Atau kita ganti dengan fantasi-fantasi yang positif, gitu. Nah, ini biasanya bisa meredam, ya, supaya confidence level kita nggak drop. Karena first time, nah first impression ini yang apa, first impression itu nanti untuk
gaining influence dari audiensnya, gitu. Kalau di awal Anda tampil udah lesu, udah gugup, apa itu, audiensnya underestimate, gitu. Wah, ini dan ketika audiens underestimate, mereka nggak akan peduli konten, gitu. Nah, people tend to doubt inconfident speaker despite the content is right, gitu. Jadi meskipun konten yang Anda bawakan itu bagus gitu ya, bermutu, berbobot, tapi kalau Anda nggak pede bawainnya, itu nggak masuk ke audiensnya, gitu. Nah, ekstrimnya lagi ditinggal. Wah, ngantuk, pada nyari kopi, gitu.